Kala itu, negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Apalagi bila malam tiba, angin berhembus begitu kencang hingga hawa dingin terasa menusuk tulang. Akibatnya, suasana pada malam hari jalanan menjadi sepi tanpa ada aktivitas sama sekali. Sementara baginda raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada panglima prajurit, "Prajurit, dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada. Jangan sampai lengah. Sebab kondisi jalanan kota Baghdad sedang sepi, bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama pada malam hari." Sang panglima pun menjawab, "Siap Paduka Yang Mulia. Saat malam tiba, di setiap sudut-sudut jalan, saya sudah tugaskan beberapa prajurit untuk berjaga. Jadi masyarakat tak perlu khawatir, rumahnya akan aman dari aksi perampokan." Mendengar itu, baginda raja pun merasa lega. "Bagus, keamanan rakyatku harus diutamakan," tutur baginda raja. "Siap Paduka Yang Mulia, tapi saya ingin mengajukan permintaan. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal, supaya mereka bisa fokus dalam tugasnya," pinta sang panglima. "Baiklah, kamu minta saja sama bendahara kerajaan supaya membelikan baju mantel buat mereka," balas baginda raja. Berbicara soal dinginnya saat malam hari, terbesit ide konyol pada diri baginda raja untuk menantang Abu Nawas. "Wahai Bengawan, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang," titah baginda raja. Beberapa pengawal istana segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Gini Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata baginda raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran baginda raja. "Kalau boleh tahu Paduka, tantangan apakah itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Tantangannya sederhana Abu Nawas. Kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya, kamu tak boleh mengenakan baju sehelai pun," sahut baginda raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Jangankan di puncak gunung, di luar rumah saja cuacanya sangat dingin, pikir Abu Nawas. Tapi karena ia sedang sangat membutuhkan uang, tawaran tersebut diterimanya. "Baiklah Paduka, saya bersedia. Silahkan Paduka tentukan kapan waktunya," ucap Abu Nawas. "Nanti malam Abu Nawas," balas baginda raja. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit ini bertugas melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar jangan sampai Abu Nawas menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara para prajurit yang mendampingi Abu Nawas memakai baju mantel tebal supaya tak kedinginan saat menjalankan tugasnya. Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan bergadang tanpa tidur sedikit pun, sebab rasa dingin yang ia rasakan sangat luar biasa, sampai darah dalam nadinya terasa membeku. Wajahnya pun kini mulai pucat menahan dinginnya malam. Abu Nawas sempat akan menyerah, tapi segera ia tepis keinginan tersebut demi hadiah uang yang akan ia dapatkan. Akhirnya, waktu pun sudah menunjukkan pagi. Itu berarti tantangan Abu Nawas sudah selesai dijalani. Betapa gembiranya hati Abu Nawas karena berhasil menjalankan tantangan tersebut. Kemudian Abu Nawas dan para prajurit balik ke istana untuk menghadap baginda raja. Baginda raja menjadi heran, Abu Nawas bisa bertahan dan berhasil menjalankan tantangannya. "Hebat kau Abu Nawas, apa yang kau rasakan tadi malam?" tanya baginda raja. Abu Nawas pun menceritakan hal yang mengerikan yang menimpa dirinya. "Saya hampir mati kedinginan Paduka," jelas Abu Nawas. "Apakah di malam itu kau tidak melihat cahaya api dari jauh maupun dekat?" tanya baginda raja kembali. "Tentu saja saya melihatnya Paduka. Saya melihat ada cahaya obor api remang-remang dari salah satu rumah perkampungan yang berada di bawah kaki gunung,"
jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja tertawa. Wah, berarti kamu gagal Abu Nawas. Pantesan saja kamu kuat bertahan. Ternyata kamu menghangatkan tubuhmu dengan cahaya obor api itu, ujar Baginda Raja. Maksud Paduka? Tanya Abu Nawas heran. Ya, kamu gagal dan kamu tidak berhak mendapatkan hadiah, kata Baginda Raja menjelaskan. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya, tapi ia tak berani menunjukkan kepada Baginda Raja. Ia hanya diam menahan emosi. Kurang ajar, aku telah ditipu, gerutu Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa pulang tanpa membawa hadiah. Sejak saat itu Abu Nawas terus memikirkan cara untuk membalaskan perlakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun segera menyusun rencananya dengan menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, bila Paduka berkenan, saya mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya, kata Abu Nawas. Wah, benarkah? Masakan apa yang akan kau hidangkan? Tanya Baginda Raja. Sop bebek buatan saya Paduka, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung mengiyakan, mengingat Abu Nawas terkenal jago masak. Apalagi bila masakan sop bebek, lezatnya bukan main. Tapi sayangnya Abu Nawas selalu menolak manakala dirinya diminta Baginda Raja untuk memasak sop bebek. Dan kali ini adalah kesempatan langka baginya untuk bisa menikmati kembali sop bebek buatan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, ayo kita ke rumahmu sekarang, titah Baginda Raja. Sesampainya mereka di rumah Abu Nawas, di halaman rumahnya sudah disediakan meja makan dan kursi. Baginda Raja pun duduk di situ bersama Abu Nawas. Sembari menunggu waktu makan siang, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah jenakanya yang membuat Baginda Raja tertawa. Paduka yang mulia, ini sudah waktunya makan siang. Saya mau ke belakang dulu untuk memasak, ucap Abu Nawas. Tidak lama kemudian Abu Nawas kembali menemui Baginda Raja. Mana makanannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Belum matang Paduka, tunggulah beberapa saat, jawab Abu Nawas. Mereka berdua pun kembali ngobrol. Sesekali Abu Nawas masuk ke belakang untuk menengok masakan yang dibuatnya. Namun sampai waktu menjelang sore masakan tersebut masih belum juga matang. Baginda Raja pun mulai tak kuasa menahan rasa laparnya. Ini kenapa lama sekali Abu Nawas? Aku sudah tak kuat menahan laparku, ucap Baginda Raja. Ya sabar Paduka, mungkin sebentar lagi juga matang, balas Abu Nawas. Kamu dari tadi bilangnya seperti itu, tapi sampai sekarang belum juga matang, ujar Baginda Raja mulai emosi. Karena tak kuasa menahan lapar, akhirnya Baginda Raja masuk ke belakang, melihat masakan sop bebek yang sedang dibuat. Betapa terkejutnya Baginda Raja. Ia melihat panci sop bebek digantung yang jaraknya 1 meter di atas tunggu api. Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mau mempermainkan saya ya? Bentak Baginda Raja. Loh, memangnya kenapa Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar? Jawab Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. Ya mana mungkin sop bebeknya bisa matang? Tunggu apinya saja jauh dari panci, balas Baginda Raja. Apakah Paduka lupa dulu waktu saya ditantang bermalam di puncak gunung? Saya dinyatakan gagal karena menurut Paduka saya menghangatkan diri dengan cahaya obor api milik warga yang ada di bawah kaki gunung. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan badan, apalagi api yang hanya berjarak 1 meter. Makanya saya masak sop bebek dengan cara seperti itu. Saya yakin Paduka pasti percaya suatu saat pasti sop bebeknya akan matang, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja yang tadinya emosi menjadi tertawa. Caramu membalasku memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Kemudian untuk menebus kesalahan, Baginda Raja memberikan uang kepada Abu Nawas atas keberhasilannya sewaktu bermalam di puncak gunung.